Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Support Vector Machine. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Kamelia MT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan. Dan di sini saya akan sebelumnya memperkenalkan anggota kelompok yang akan presentasi untuk hari ini, diawali oleh Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, adapun Muhammad Rizal Fadli Islami, ada saya sendiri Muhammad Rizal Adriansyah, serta rekan saya yang terakhir Suradaya Al-Aziz. Dan untuk pokok pembahasan akan kita bahas pada hari ini, saya bagi ke dalam 5 pokok pembahasan utama. Yang pertama ada pengertian dari SVM itu sendiri, kemudian dilanjutkan dari sejarah SVM, adapun konsep dan metode dari algoritma SVM, ada juga aplikasi SVM, dan ditutup dengan simulasi menggunakan aplikasi Google Colab. Dan untuk pemaparan materi pertama, di sini pengertian SVM akan langsung dibawakan oleh rekan saya, Saudara Suradaya Al-Aziz. Padanya saya persilahkan. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian tentang SPM. Jadi apa sih SPM itu? SPM merupakan sebuah metode learning machine yang bekerja atas prinsip Structural Risk Minimization atau SRM dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Nah, jadi SPM ini juga pertama kali diperkenalkan oleh Papnik pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmonis konsep-konsep unggulan dalam bidang pattern recognition. Dan SPM ini juga merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi atau seperti support vector classification dan regresi atau support vector regression. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada sejarah dari SPM itu sendiri. Jadi pada tahun 1936, R.A. Fisher mengusulkan sebuah algoritma pertama untuk pengenalan pola. Selanjutnya pada tahun 1950 sampai 1957, Aaron Zech memperkenalkan teori reproduksi kernel. Pada tahun 1957, Frank Rosenblatt menemukan pengklasifikasi linear yang disebut perceptron atau jenis paling sederhana dari jaringan saraf feed-forward. Selanjutnya, pada tahun 1963, Papnik dan Lerner memperkenalkan sebuah algoritma generalisasi potret atau algoritma yang diimplementasikan oleh mesin vektor pendukung adalah generalisasi nonlinear dari algoritma generalisasi potret. Selanjutnya, pada tahun 1964, Eiserman, Braverman, dan Rosenauer memperkenalkan interpretasi geometris dari kernel sebagai produksi dalam ruang Pittsburgh. Pada tahun yang sama juga, Papnik dan Serponenkis mengembangkan lebih lanjut sebuah algoritma generalisasi potret. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Muhammad Rizal Adriansyah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan metode algoritma dari SVM. Tak lupa saya lampirkan juga ada diagram alur proses dari metode dan algoritma SVM. Langkah pertama setelah mulai itu ada penginputan data, yang dimana nanti di sini akan menghitung nilai kelas yang menghasilkan dua possibility, di mana ada kelas min 1 dan kelas plus 1. Dengan menggunakan perhitungan hyperplane, yakni YI dalam kurung W kali X ditambah B, lebih besar sama dengan 1, dilanjutkan dalam perhitungan margin yang akan menghasilkan hyperplane terbalik. Dan kemudian saya akan lanjutkan ke dalam metode klasifikasi dari SVM-nya. Jadi sebenarnya machine learning ini terbagi atas supervised learning, semi-supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, supervised learning sendiri dibagi lagi ke dalam beberapa klasifikasi, diantaranya ada classification, regression, dan forecasting, serta classification yang terbagi atas naive-based classifier, support vector machine, dan decision tree. Nah, klasifikasi yang bekerja di sini bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin yang terbesar. Hyperplane di sini memiliki definisi sebagai garis batas pemisah di antara data antar kelas. Nah, margin yang digunakan ialah pengertian dari margin tersendiri ialah jarak antara hyperplane dengan data terdekat pada masing-masing kelas.
pun data terdekat dengan hyperplane pada masing-masing kelas ini disebut dengan support vector. Konsep SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha untuk mencari hyperplane terbaik yang akan berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas pada input space. Baik, di sini juga saya melampirkan ada contoh dari hasil SVM dengan hyperplane. Di sini hyperplane dapat terlihat bahwa hyperplane pemisah terbaik di antara kedua kelas di sini dapat ditemukan dengan cara mengukur margin dari hyperplane tersebut dan untuk mencari titik maksimalnya. Nah, margin yang didapatkan dari jarak antara hyperplane tersebut dengan pattern terdekat dari masing-masing kelas. Dapat terlihat juga garis solid pada gambar sebelah kanan menunjukkan hyperplane yang terbaik, yaitu yang terletak tepat pada tengah-tengah. Jadi di sini setelah saya lampirkan gambar di sini yang dimana terdapat fungsi Pi yang akan memetakan data ke ruang vektor yang berdimensi lebih tinggi. Sehingga kedua kelas di sini dapat dipisahkan secara linear oleh sebuah hyperplane yang dapat diperlihatkan pada data yang kelas kuning dan data pada kelas yang merah. Yang berada pada input space berdimensi 2 tidak dapat dipisahkan secara linear. Selanjutnya gambar sebelah kanan menunjukkan bahwa fungsi Pi memetakan tiap data pada input space tersebut ke ruang vektor yang baru yang dimana memiliki dimensi lebih tinggi dari itu dimensi 3 dan terlihat juga di mana kedua kelas di sini dapat dipisahkan secara linear oleh sebuah hyperplane. Ya, baik. Selanjutnya ada aplikasi SVM, yaitu implementasi SVM dalam identifikasi penyakit jantung. Nah, support vector machine banyak digunakan dalam penyeleksian sebuah masalah untuk mendapatkan hasil yang baik dengan akurasi yang cukup tinggi. Nah, sesuai dengan cara kerja algoritma dari SVM sendiri. Nah, adapun tahapan dalam pengaplikasiannya terbagi ke dalam 3 tahap, yakni tahap data understanding, tahap data preparation, dan tahap data permodelan. Nah, kita langsung saja kepada tahap yang pertama, yaitu adalah data understanding. Data understanding ini dilakukan dengan cara pengumpulan data untuk lebih mengenali data yang akan dipakai pada model riset yang akan diteliti gitu. Jadi ketika ada terdapat sebuah data, pertama-tama itu kita akan mengumpulkan data-data tersebut dan kemudian dikenali terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu data preparation, di mana pada tahap ini dilakukan untuk memilih data yang akan digunakan pada tabel sebagai bahan untuk melakukan data mining. Pemilihan data ini memiliki beberapa teknik, yaitu yang pertama ada data validation, yang mana merupakan teknik untuk menghapus atau mengeliminasi data yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Yang kedua ada data integration dan transformation, yang mana dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sehingga algoritma bekerja secara efisien. Dan yang terakhir ada data size reduction dan de-resization, yang mana teknik yang dilakukan ini adalah untuk mengurangi ukuran data jika dataset yang didapatkan cukup besar. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir yaitu tahap modeling, di mana dilakukan untuk memilih dan menerapkan teknik dan permodelan yang tepat untuk menentukan tools dan data mining yang akan digunakan serta menentukan parameter dengan nilai yang optimal. Jadi pada tahap ketiga ini kita akan melakukan sebuah teknik permodelan yang mana ini itu akan menentukan tools dan data mining yang akan digunakan serta menentukan parameter dengan nilai yang optimal gitu. Di sini ada contoh ya, pada penelitian ini digunakan model SPM dengan model cross validation dengan desain seperti pada gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat di sini ada pertama ada read Excel, kemudian ada remove duplicate, dan yang terakhir ada validation. Nah, dari data-data dari tahap yang tadi kita akan menggunakan ke 9 atribut ini gitu. Nah, didapatkan dari hasil yang ada pada 270 data yang dihitung menggunakan SPM sebanyak 79 data diklasifikasikan ya sesuai dengan prediksi yang dilakukan. Kemudian terdapat 8 data yang diprediksi ya tetapi hasilnya ternyata tidak. Terus terdapat 142 data kelas yang tidak diprediksi sesuai dan ada 41 data yang diprediksi tidak, ternyata hasil prediksinya ya. Nah, bisa dilihat pada data yang didapat pada tabel berikut. Nah, untuk selanjutnya akan dilaksanakan simulasi yang akan dilakukan oleh teman saya Muhammad Rifki. Dipersilahkan. Ya, di sini saya akan memaparkan simulasi dari SPM,
Di sini saya menggunakan Google Colab, di mana Google Colab ini menggunakan bahasa Python. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengimport library-nya, di mana kami di sini menggunakan beberapa library. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib.pyplot, lalu ada Seaborn, di mana Pandas adalah untuk ekstrak file dataset dalam format CSV, NumPy adalah melakukan perhitungan dalam matriks atau array dan komputasi ilmiah, Matplotlib.pyplot adalah library untuk plot design, dan Seaborn adalah visualisasi Matplotlib yang lebih mudah. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah mendownload data open source, di mana di sini mendapatkan datanya dari link GitHub ini, di mana ketika dimulai, nah di sini sudah didapatkan datanya, dan di sini data variabelnya adalah data underscore receipt, di mana data underscore receipt ini mengambil data dari Excel, di mana Excelnya itu harus diimport terlebih dahulu ke dalam files di Google Colab-nya. Setelah di-apply, maka akan terbaca, dan di sini data receipt.sample adalah membaca dari ini. Nah, di mana di sini diklasifikasikan, di mana yang diklasifikasikan adalah butter dan sugarnya. Jadi antara muffin dan cupcakes ini dibagi lagi klasifikasinya terhadap butter dan sugar. Nah, di sini selanjutnya adalah menampilkan data ke dalam plot, di mana outputnya akan seperti ini. Hue sama dengan dalam titik ini, type, merupakan agar nilai-nilai tipe-tipe datanya yang muffin dan cupcakes ini dapat dibedakan. Jika ini dihapus, maka akan menjadi seperti ini, tidak ada variabel tipe datanya, dan jika menggunakan type, maka keluar, di mana yang kuning adalah cupcake dan yang biru adalah muffin. Selanjutnya ada memulai SVM, di sini kita mengimport dulu SVC-nya, lalu ini variabelnya, di mana yang akan dibedakan adalah butter dan sugarnya, dijadikan linear, SVC linear, lalu koefisiennya seperti ini, A-nya dan B-nya. Lalu diubah ke linear Y sama dengan AX kurang lebih B, di mana X ini di range sebanyak 30 dari 0 sampai 29, lalu dikalikan Y-nya seperti ini, dan hasilnya seperti ini, di mana nilai terbaiknya adalah di titik 2 hitam ini. Mungkin seperti itu saja simulasinya, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih rekan Rifki yang sudah menjalankan simulasi dari SVM dengan dibantu aplikasi Google Colabs. Dan di sini saya akan membacakan 3 kesimpulan yang telah kelompok kami dapatkan, yang dimana dalam kesimpulan pertama didapatkan bahwa support vector machine di sini merupakan metode machine learning yang bekerja atas prinsip kerja structural risk minimization atau SRM. Nah, dengan tujuan utama SVM di sini untuk mencari nilai hyperplane terbaik dengan prinsip dasar SVM adalah linear classifier. Yang kedua, aplikasi dari SVM yaitu untuk melakukan klasifikasi di antara 2 kelas dengan menggunakan metode kernel linear untuk menentukan nilai hyperplane atau garis pemisah di antara 2 kelas yang terbaik. Kemudian ditutup dengan kesimpulan yang ketiga, pada simulasi yang telah dibuat menggunakan Google Colab, telah berhasil melakukan klasifikasi di antara resep kue muffin dan kue cupcake berdasarkan komposisi resep dari keduanya dengan hyperplane yang diperoleh menghasilkan hyperplane linear. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.